Pak Kun, tadi ini sedang ramai menjadi pembicaraan, tapi sebelum saya bertanya apakah ada keterlibatan pengadilan di Surabaya juga karena ada kecurigaan dan juga kekhawatiran masyarakat, tapi saya ingin tahu juga apa alat bukti yang digunakan atau yang dimiliki Kejaksaan saat ini hingga akhirnya Budi Said bisa ditetapkan sebagai tersangka. Silahkan Pak Kun tadi. Ya, terima kasih. Tentunya Kejaksaan dalam penanganan perkara tidak gegabah ya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kami pasti telah memiliki alat bukti, baik itu berupa transaksi, ahli, alat bukti surat pun kita dapatkan, bahkan alat bukti elektronik. Saya rasa dan itu sudah menurut kami sudah cukup untuk meningkatkan seseorang menjadi tersangka. Oke, tapi yang menarik Pak untuk dibahas dari hal ini adalah kita tahu Budi Said telah mengajukan banding hingga akhirnya menang, lalu PK yang diajukan oleh Antam bahkan ditolak, tetapi akhirnya kini ditetapkan sebagai tersangka. Hingga akhirnya menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Apakah sebenarnya ada keterlibatan dari orang-orang di kalangan ini Pak, petinggi-petinggi di Mahkamah Agung, pengadilan yang turut membantu Budi Said yang juga sebenarnya harus dicurigai Pak? Kami tidak dalam posisi untuk menilai ataupun mengkomentari putusan atau perkara yang telah berjalan ya. Kami pada prinsipnya berpegang pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, kami menemukan alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa ternyata di dalam proses penjualan emas di mana saudara BS ini menjadi pihak pembeli, terdapat bukti kuat ada permufakatan jahat untuk mengkondisikan transaksi tersebut, sehingga yang bersangkutan bisa mendapatkan harga secara ilegal di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Antam. Demikian. Peran dari masing-masing pelaku ini apa saja Pak? Pemufakatan jahat ini bentuknya seperti apa, kerjasamanya seperti apa? Boleh dijabarkan satu persatu Pak dari setiap orang? Ya, saya rasa itu secara teknis ya, sangat teknis di tingkat penyidikan itu kami belum bisa menyampaikan. Tapi yang jelas bahwa yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan ini sendirian. Ada peran-peran baik itu pihak lain swasta lain, ada juga peran tentunya dari pihak Antam sendiri juga pasti ada keterlibatan sehingga transaksi itu bisa berjalan dan transaksi dilakukan di luar mekanisme yang benar sehingga PT Antam kehilangan kontrol. Maka dengan dalih transaksi tersebut PT Antam mengeluarkan logam mulia melebihi uang yang ditransaksikan. Demikian. Berarti sampai dengan sekarang EA, AP, EK, FB ini statusnya apa Pak? Apakah sudah tersangka atau masih dalam proses pemeriksaan? Belum, masih dalam proses pendalaman pemeriksaan ya. Nanti kita lihat alat buktinya, tapi fakta menunjukkan ada keterlibatan. Di luar nama-nama ini Pak, apakah ada nama lain yang sedang didalami juga? Pasti ada dan indikasinya ada. Indikasinya ada. Apakah dari dalam Antam juga Pak atau dari pihak BS? Nanti itu masih dalam proses penyidikan. Nanti mohon ya mari kita lihatlah langkah-langkah hukum yang sedang kami lakukan ini Iya, untuk dilihat. boleh dijabarkan Pak, penyidikan ini sudah sampai mana dan apalagi yang ditunggu? Maksudnya apalagi yang sedang dilakukan penyelidikan hingga membutuhkan waktu Pak? Silahkan Pak Kun tadi. Ya tentunya kami masih membutuhkan penyempurnaan berkas ya, alat bukti ya untuk bisa disatukan dalam satu berkas perkara. Ya, misalnya pada hari kemarin pun kami juga melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat ya, dan itu dalam rangka untuk mencukupi
menyempurnakan alat bukti, ya. Oke, jadinya pasal apa Pak yang akan digunakan untuk menjerat tersangka dan berapa ancaman hukuman pidananya? Berikut jika nanti 4 nama yang sudah ada indikasi tersangka ini juga dikenakan nantinya Pak. Ya tentunya pasal yang kami terapkan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, dengan dicantumkannya pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini, yaitu penyertaan, maka jelas dalam perkara ini tidak hanya ada satu tersangka, pasti lebih dari satu. Ya, ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. Ancaman hukumannya 20 tahun. Pak, dengan adanya kasus ini yang bisa jadikan pelajaran, kita tahu kalau kejahatan itu artinya ada kesempatan di sana. Apakah dengan hal ini kita bisa melihat bahwa sistem di Antam mungkin bisa dikatakan belum begitu maksimal hingga terjadi pembobolan yang di mana karyawannya sendiri, orang dalamnya sendiri yang bisa melakukan hal kejahatan seperti ini. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Kuntadi? Ya, tentunya kembali lagi pada integritas pegawainya ya. Sebaik apapun sistemnya, kalau memang integritas pegawainya tidak dibina dengan baik, ya celah itu akan selalu ada. Ya. Nah ini buktinya bahwa sebenarnya mekanisme transaksi yang dikembangkan oleh Antam itu sudah by sistem. Artinya secara sistem tidak memungkinkan ada transaksi itu bisa melebihi nilai uang yang ditransaksikan, ya, karena semuanya terkontrol. Nah ini karena oleh para pihak dengan sengaja dikeluarkan dari mekanisme transaksi, maka Antam kehilangan kontrolnya. Demikian.